Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 5, uji validitas dan reliabilitas. Selamat datang, mari kita belajar mengenai modul 5 bersama saya, Zala Zahra. Untuk langkah yang pertama dalam mempelajari sebuah modul, kita harus mengerti apa tujuan dari isi modul tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari modul 5. Jadi, tujuan dari uji reliabilitas dan validitas ini adalah untuk menguji apakah suatu angket dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya adalah untuk mengetahui perbedaan antara validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai dari uji reliabilitas maupun uji validitas dari suatu data kuesioner yang telah kalian dapatkan. Nah, dari ketiga tujuan tersebut, maka akan ada pengertian dari validitas dan juga reliabilitas. Nah, dari tiga tujuan tersebut, maka selanjutnya akan ada pengertian dari validitas dan reliabilitas. Apa sih validitas itu? Jadi sesuai namanya, valid adalah untuk menentukan apakah suatu data tersebut dinyatakan valid atau tidak. Nah, pada dasarnya, validitas ini adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam suatu pengukuran. Nah, di sini kan ada tercantum instrumen ya. Instrumen ini adalah alat ukur. Tapi alat ukur dalam data. Nah, dalam kasus ini, instrumen yang akan kita gunakan dalam modul 5 dan modul selanjutnya adalah angket kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Nah, dari validitas sendiri ini ada dua. Ada validitas faktor dan validitas item. Jadi untuk validitas faktor sendiri itu diukur bila item yang disusun itu menggunakan lebih dari satu faktor. Jadi antara satu faktor dengan faktor yang lain itu ada kesamaan. Dan pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor. Jadi penjumlahan antara item satu dengan satu faktor dengan skor total faktor dan total keseluruhan faktor. Seperti itu. Nah, kalau untuk validitas item ini, pengukurannya dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item. Jadi, validitas item ini ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan di setiap item totalnya, atau skor totalnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai jenis validitas, atau yang biasa dikemukakan oleh Nazir pada bukunya di tahun 1985. Jadi di sini ada concurrent validity. Concurrent validity itu adalah hubungan skor dengan kinerja suatu angket. Jadi skor yang ada di angket tersebut itu hubungannya tegak lurus dengan kinerja yang ada. Jadi semakin banyak kinerjanya, semakin tinggi juga nilai angketnya. Nah, untuk construct validity itu kualitas aspek suatu pengukuran. Jadi dari pengukuran itu yang diukur adalah kualitasnya. Selanjutnya ada face validity, itu adalah berhubungan dengan apa yang nampak dalam pengukuran sesuatu. Jadi bukan terhadap apa yang seharusnya diukur. Jadi hubungannya saja yang akan diukur, seperti itu. Nah, factorial validity ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah validitas faktor, yaitu korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang ada di dalam angket tersebut. Selanjutnya ada empirical validity, di mana validitas ini berkenaan dengan hubungan antara skor dengan satu kriteria. Jadi ada kriterianya sendiri-sendiri. Jadi mungkin kalau misalkan skor 1, dia jelek atau 2 baik atau gimana kayak gitu. Jadi ada kriterianya sendiri-sendiri. Lalu ada instrict validity, yaitu validitas yang berkenaan dengan penggunaan teknik uji coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objektif yang mendukung bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi ini adalah teknik uji coba. Untuk selanjutnya ada predictive validity, di mana validitas ini berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. Jadi untuk predictive validity ini bisa dikatakan atau dihubungkan dengan forecasting ya. Forecasting atau peramalan. Mungkin kalian sudah dapat di PPIC atau mungkin belum. Selanjutnya adalah content validity. Jadi validitas ini berkenaan dengan baik buruknya sampling dari suatu populasi. Jadi biasanya content validity ini itu yang berupa di mana angketnya itu adalah baik benar. Maksud saya baik salah
atau kayak baik buruk atau benar salah seperti itu. Jadi dengan jawaban yang konkret, bukan jawaban yang skala Likert atau berupa angka. Selanjutnya ada circular validity. Adalah validitas yang ditentukan dengan cara menilik isi dari pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut merupakan alat ukur. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah circular validity, di mana validitas ini ditentukan dengan cara menilik isi dari pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut terhadap alat ukur. Jadi, bagaimana suatu item dikatakan valid dalam uji validitas? Nah, suatu item dikatakan valid ini jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Atau juga bisa menggunakan nilai signifikansi, di mana nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, R hitung ini bisa dicari melalui output dari SPSS atau dari hitungan manual juga. Yuk, mari kita lanjut. Nah, di dalam reliabilitas atau uji reliabilitas ini sebenarnya adalah pengujian terhadap satu kesatuan instrumen. Apakah instrumen tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali akan menghasilkan data yang konsisten. Jadi sebenarnya di sini urutannya itu kita menguji validitasnya dulu. Jadi apakah data ini itu udah valid? Kalau misalkan data ini belum valid, kita tidak bisa melanjutkan ke uji reliabilitas. Jadi harus dipastikan seluruh data itu valid dulu atau memberikan hasil bahwa data ini akurat atau tidak, seperti itu. Nah, di validitas ini menggunakan sistem korelasi. Jadi, apakah valid atau tidaknya itu kita ada pakai uji korelasi. Nah, di validitas tadi kan kebanyakan kita menggunakan uji korelasi bivariate Pearson. Nah, kalau di uji reliabilitas ini itu adalah berfokus dengan apakah kuesioner ini dapat diandalkan atau seberapa kuat data dalam representasi dalam lapangan. Jadi apabila sudah valid, data-datanya semua valid nih, kita langsung uji reliabilitas. Nah, apakah data yang valid ini tadi itu bisa diandalkan dan bisa digunakan untuk jangka panjang? Dan apakah data tersebut yang sudah valid ini itu dapat merepresentasikan seberapa kuat keadaan di lapangan, seperti itu. Nah, untuk reliabilitas ini adalah ada dua, ada reliabilitas skala dan ada reliabilitas tes. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan reliabilitas skala, di mana tadi instrumennya adalah kuesioner angket dalam bentuk skala Likert. Jadi itu adalah skala antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, tapi di sini kita akan menggunakan skala 1 sampai 5. Sementara untuk reliabilitas tes, itu adalah di mana dia jawaban yang konkret ya, jawaban yang benar atau salah, jawaban yang baik ataupun buruk. Jadi satu jawaban itu bisa merepresentasikan bagaimana pola pikir dari orang-orang yang mengisi angket tersebut. Nah, bagaimana sih item tersebut dinyatakan reliable? Kan sudah valid nih. Terus gimana caranya untuk tahu bagaimana item tersebut reliable atau tidak? Nah, untuk mengetahui item tersebut reliable atau bisa diandalkan untuk jangka lama adalah nilai Cronbach alfanya lebih besar daripada 0,6. Jadi semakin besar nilai alfa, semakin besar item tersebut reliable atau semakin besar kuesioner tersebut dapat dipercaya atau diandalkan untuk keberlanjutan yang lebih baik. Nah, selanjutnya apakah ada rumusnya? Tentu ada, karena uji validitas dan uji reliabilitas ini sebenarnya bisa dihitung secara manual. Namun, biasanya orang-orang akan menggunakan metode SPSS ya, perhitungan dengan SPSS karena hal itu lebih memudahkan dan juga lebih dapat dipercaya daripada hitungan manual karena bisa biasa kalau kita menghitung kan ada yang miss-miss gitu ya. Jadi rumusnya di sini ada rumus untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, atau bisa digunakan juga rumus R hitung. Kan tadi kan kalau variabel kan ada R hitung lebih apa daripada R tabel gitu kan. Nah, ini kita menghitung R hitungnya melalui rumus ini, di mana N itu adalah jumlah responden atau jumlah data yang didapatkan. Lalu ada sigma X itu jumlah skor dari butir soal, sementara kalau sigma Y itu adalah jumlah skor dari total soal. Nah, terus kalau misalkan sigma X kuadrat, ya tinggal dikuadratkan saja dari sigma X tadi, dan sigma Y juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan dari reliabilitas yang bawah ya. Kalau yang atas kan uji R hitungnya validitas. Nah, kalau yang
perhitungan reliabilitas itu yang bawah. Di mana ada di sini R-nya itu uji reliabilitas. Lalu K di sini adalah banyaknya pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut. Lalu ada sigma B itu adalah untuk jumlah varian butir, dan untuk sigma T itu adalah varian skor total. Jadi dijumlah dulu varian skor butirnya, nanti baru seluruhnya ditotal variannya. Jadi hitung varian satu-satu per butir, lalu nanti yang bawah itu adalah dihitung seluruh variannya langsung. Nah, karena kita materinya sudah, rumus-rumusnya juga sudah saya paparkan, langsung saja kita praktik ke SPSS. Oke, jadi kita punya studi kasus yang sesuai di modul, dan kalian juga punya modul masing-masing. Jadi studi kasusnya di sini adalah mengenai kuesioner dengan pertanyaan seperti ini. Lakukan analisa output dengan kursus minat belajar statistika pada mahasiswa. Lalu, apakah angka tersebut sudah valid atau reliable? Dan jika tidak valid dan reliable, apakah seharusnya dilakukan? Nah, di sini ada rekap hasil kuesionernya, yaitu ada tentang tugas tuntas, ada tugas tepat waktu, dan ini adalah butir skornya. Ini butir skornya, lalu ada gender dan usia. Tapi nanti yang kita hitung itu adalah yang butir skor skalanya saja, tidak dengan gender atau usia. Oke, selanjutnya kita akan memproses atau mengolah data-data tersebut di dalam SPSS. Jadi sebelumnya kalian jumlahkan dulu seperti yang ada pada ini, pada Excel ini ada semua butir soal, butir skor dan juga butir soal, dan ini respondennya. Nah, itu kalian jumlahkan setiap butirnya. Jadi ini ke sini nanti kalian jumlahkan dulu, ntar akan ada totalnya di sini. Nah, begitu juga nanti kita akan masukkan ke SPSS-nya juga seperti itu. Di variable view-nya nanti ada nama, terus ada faktor-faktornya apa saja, item-itemnya ya. Terus nanti ada total, gender, dan usia. Jadi total tadi seperti itu tadi, gender dimasukin saja, usia juga nggak apa-apa. Tapi semuanya di sini pengukurannya adalah scale atau skala. Sementara itu untuk yang selain akan dihitung, kalian gunakan nominal. Selanjutnya langsung kita uji validitasnya, klik analyze. Lalu correlate dan klik bivariate karena kita menggunakan bivariate person. Klik bivariate, lalu pindahkan semua ke kanan seperti ini, tugas tuntas dan lain-lain yang semuanya menggunakan pengukuran scale ini tadi. Nah, jangan lupa dicentang personnya karena kita menggunakan teknik ini, two-tailed dan flex significant correlation. Lalu kita klik OK dan keluarnya akan seperti ini. Jadi setiap item atau setiap faktor pertanyaan itu akan ada person correlation-nya, N dan juga sig ini adalah signifikansinya. Kita lihat langsung, kita drag ke kanan. Nah, yang akan dibutuhkan dalam uji di sini adalah totalnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini. Kita ingat-ingat tadi kalau misalkan ini nilai signifikansinya apa, terus Pearson correlation ini yang R hitung ya, yang R hitung ada pada aplikasi, output software, itu R hitungnya ini. Tapi nanti akan ada R hitung secara manual juga. Nah, jadi yang dibaca di totalnya. Oke, kalau sudah selesai di validitas, jadi validitas hanya itu saja. Bagaimana jika ditemukan item yang tidak valid? Yaitu menghilangkan item yang tidak valid tersebut dan menguji lagi item-item yang lainnya. Jadi apakah ada yang kevalidan lagi? Jadi untuk menguji ulang dan membuang item-item yang tidak valid tadi, seperti itu. Yuk kita langsung aja coba untuk reliabilitasnya. Klik lagi analyze, terus di sini ada scale, di scale ya, lalu kita klik reliability analysis, analisis reliabilitas. Oke, klik seperti tadi juga, pindahkan semua ke ruas kanan, lalu modelnya alpha. Oke, karena alpha converge. Lalu oke.
Nah, jadi di sini akan ada case processing summary, jadi case-nya validnya berapa, 40, 100%. Ini adalah total semua itemnya. Jadi jika N-nya 40 dan persennya 100, berarti ini semua datanya sudah terolah dengan baik dan tidak ada data yang hilang. Nanti apabila N-nya berkurang atau presentasinya berkurang, ini berarti ada yang salah dengan pengolahan data kalian. Dan itu diharuskan untuk mengolah data ulang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini, ada end of items. End of items ini 13, artinya adalah ada 13 faktor pertanyaan, seperti tadi tugas tuntas dan lain-lain, itu adalah end of items. Tapi kalau end of respondents itu 40, ini tadi. Nah, di sini kita lihat nilai Cronbach's alfanya, seperti yang ada di PPT saya tadi, kalau misalkan nilai alfanya lebih tinggi dari 0,6, itu lebih bagus. Semakin tinggi nilainya, semakin di mana reliabilitas itu bisa diandalkan untuk kedepannya. Nah, di sini kan 0,699, berarti disebut bahwa data tersebut reliable, seperti itu. Nah, sampai segini dulu materi pembelajaran modul 5. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, kita bisa ketemu di lab Zoom hari Rabu, dan juga siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Juga bisa tanya-tanya apa yang kurang jelas di video ini. Nanti kita juga belajar lebih banyak lagi waktu lab. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.